Bab 581 Lantai Perpisahan. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Lantai ke-9 Menara Babilonia disebut lantai perpisahan. Alasan penamaan ini adalah karena saat menara baru dibuka, lantai ini menjadi titik balik bagi sebagian besar pemain yang menantang menara. Ini adalah lantai yang dibenci banyak orang, terutama jika mereka datang ke menara dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Alasannya, ujian di lantai ini mengharuskan sebuah kelompok untuk bertarung satu sama lain. Jika kelompok tersebut beranggotakan 2 orang, hanya satu dari mereka yang akan melanjutkan ke lantai berikutnya. Jika kelompok tersebut beranggotakan 6 orang, 3 dari mereka akan lolos. Apa yang terjadi jika kelompok tersebut berjumlah ganjil? Itulah bagian terburuknya. Jika ada 3 orang dalam kelompok tersebut, hanya satu dari mereka yang bisa lolos. Jika ada 5 orang, hanya 2 dari mereka yang akan lolos. Untuk kelompok yang beranggotakan 7 orang, hanya 3 orang yang bisa melanjutkan ke lantai berikutnya. Itulah sebabnya lantai ini disebut lantai perpisahan. Ini adalah lantai di mana orang-orang harus berpisah dengan keluarga, teman, dan kenalan mereka untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam perjalanan mereka. Para pemain yang tertinggal tidak akan dapat menantang menara tersebut selama setengah tahun. Ini adalah jangka waktu yang panjang, dan kebanyakan orang hanya menghabiskan hari-hari mereka di kota Babilonia, menunggu keluarga, teman, dan kenalan mereka untuk bersatu kembali dengan mereka, jika mereka memutuskan untuk berhenti memanjat menara Babilonia. Sander, tiranimu berakhir hari ini. Kau bodoh, Xavier, mengapa kau tidak menerima warisan yang telah diwariskan kepada kita? Ini adalah hak asasi kita, kau harus menerimanya. Diam, Xavier meraung saat ia menyerang kakaknya menggunakan pedangnya. Sander dengan tenang menangkis serangan Xavier sebelum melakukan serangan balik. Karena Xavier menghususkan diri dalam kecepatan dan mobilitas, ia mampu menghindari serangan kakaknya yang telah ditargetkan pada kakinya. Di sekitar kedua petarung, pertempuran hebat sedang berlangsung. Kedua bawahan mereka bertarung habis-habisan, dan korban menumpuk di kedua belah pihak. Sander telah menemukan tempat persembunyian adik laki-lakinya dan mengerahkan pasukan, untuk akhirnya mengakhiri perjuangan mereka selama beberapa tahun untuk mendapatkan posisi patriark. Sangat disayangkan bahwa Xavier bukanlah orang yang mudah dikunyah, dan Sander telah menyerang wilayah kekuasaannya. Meskipun yang lebih tua di antara keduanya memiliki jumlah yang lebih unggul, keuntungan ini sangat berkurang setelah menjadi sasaran jebakan dan peperangan gerilya. Ketika kedua pasukan akhirnya saling berhadapan, perbedaannya tidak terlalu besar, dan pertempuran berkecamuk dengan intensitas yang sangat tinggi. Menyerahlah dan terima nasibmu, teriak Sander ketika dua bawahannya membombardir Xavier dengan mantra sihir yang dimaksudkan untuk menahannya dan memperlambat gerakannya. Xavier dengan marah mengutuk taktik kotor kakaknya. Dia sudah lama tahu bahwa Sander tidak akan ragu untuk bermain curang selama tujuannya tercapai. Bajingan, lawan aku 1 lawan 1. Xavier mundur untuk menghindari hujan peluru yang menghujani kepalanya. Sander mencibir sambil mempersempit jarak antara dirinya dan adik laki-lakinya. Dia telah mengatur waktu serangannya dengan sempurna bersama bawahannya untuk menciptakan kesempatan membunuh saudaranya sebelum bawahannya muncul untuk membantunya. Tepat saat dia akan memberikan pukulan mematikan, 2 sinar cahaya turun dari langit. Pedang Sander mengenai sesuatu yang kokoh, mencegahnya mengakhiri hidup saudaranya. Dia mengumpat dalam hati karena dia tidak menyangka ada sesuatu yang akan menghalanginya mengakhiri pertempuran yang dia pikir sudah pasti akan terjadi. William dan Chiffon, yang baru saja tiba di lantai 9, mendapati diri mereka berada di tengah perang antara kedua bersaudara itu. Mereka tidak menyangka akan tiba dengan cara seperti ini, dan bingung harus berbuat apa selanjutnya. Namun, setelah melihat orang yang melotot di depannya, sebuah ide muncul di kepala William. "Siapa kau?" tanya William sambil melihat orang yang tampaknya telah kehilangan semua uangnya di kasino karena bertaruh habis-habisan. "Aku Sander Alf Tristan," seru Sander. "Minggir atau mati." William mengangguk sambil mengambil posisi bertarung. "Jadi kau kakaknya?" jawab William. "Terima kasih, hanya itu yang perlu ku ketahui." Tanpa peringatan apapun, William langsung menerjang Sander untuk membuatnya pingsan. Sayangnya, Sander sudah meningkatkan kewaspadaannya saat William muncul. Dia mengaktifkan artefak yang memungkinkannya untuk berteleportasi menjauh dari lokasinya selama beberapa meter. Namun,
gerakan ini tidak menghalangi William saat dia menghentakkan kaki di tanah untuk melanjutkan pengejarannya. Chiffon sudah berlari di belakang William dan memperpendek jarak dengan cepat. Tujuan mereka adalah menangkap Sander dan menggunakannya sebagai sandera untuk menghentikan perang. Dia tidak bermaksud membunuh orang itu karena Guardian memperhatikan dengan saksama garis keturunan langsung dari keluarga utama. Dia sudah diburu keluarga Agnes. Dia tidak ingin keluarga Tristan ditambahkan ke daftar itu. "Siapa kau?" tanya Sander kesal. "Kenapa kau menghalangi jalanku?" Ini adalah pertama kalinya Sander melihat William. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa remaja berambut merah itu adalah pemain yang baru saja tiba di wilayah mereka. Itulah sebabnya dia tidak bisa mengerti mengapa pendatang baru itu tampaknya bertekad untuk melawannya dengan cara apapun. William tidak menjawab, karena dia tidak datang ke lantai ini untuk berbicara. Tujuannya adalah lantai 51, jadi mengurus Sander hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Tepat saat ia hendak beradu dengan targetnya, beberapa rantai menghujani dari langit. William menghindar ke samping dan melepaskan hembusan angin kencang untuk menerbangkan rantai yang muncul entah dari mana. Sander memanfaatkan kesempatan ini untuk berteleportasi. Namun, William juga memiliki kemampuan yang memungkinkannya bergerak secepat kilat. Saat Sander berteleportasi, William muncul tepat di depannya dengan tongkat kayunya terangkat tinggi. Sebuah tepukan keras bergema di medan perang. William terpental beberapa meter sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sedetik kemudian, ia kembali berdiri dan menatap Sander dengan cemberut. "Sakit," pikir William sambil menahan rasa sakit yang berdenyut di dada kanannya. Saat ia melancarkan serangan untuk membuat Sander pingsan, mantra pertahanan yang kuat meletus dari artefak yang tergantung di leher targetnya, membuatnya terpental beberapa meter jauhnya. Itu tidak akan berhasil. Xavier muncul di samping William. "Aku tidak tahu siapa dirimu, tetapi saudaraku tidak dapat dilukai atau dibunuh oleh siapapun kecuali aku. Kalung di leher kami diberikan kepada kami oleh Yang Mulia, Yves, untuk mencegah orang lain mengambil nyawa kami." Sebelumnya, mantra yang diarahkan bawahan Sander kepadanya bukanlah mantra yang merusak, tetapi mantra pengekang. Inilah sebabnya artefak yang dikenakan Xavier tidak aktif. William menggaruk kepalanya karena Oakway tidak memberitahu apapun tentang artefak itu. Namun, karena sekarang dia diberitahu tentang aturan pertempuran antara kedua saudara itu, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi dan menggunakan mantra pengekang agar Xavier dapat memberikan pukulan mematikan kepada saudaranya. Tepat saat William hendak menjalankan rencananya, dua pria muncul di samping Sander yang memancarkan kekuatan Sein. Pada saat yang sama, dua orang juga mendarat di samping Xavier dan membawanya jauh dari William. Mereka adalah dua Sein yang bekerja untuk Xavier. Meskipun mereka telah melihat bagaimana William menyerang Sander, mereka masih belum bisa mempercayainya sepenuhnya. Mereka mengira semua ini tipu daya untuk mendapatkan kepercayaan tuan muda mereka, sehingga Xavier akan menurunkan kewaspadaannya. Hal itu telah terjadi beberapa kali di masa lalu, jadi kedua pria itu sangat waspada terhadap William. Keduanya telah diperbudak oleh keluarga Tristan, dan Xavier lah yang telah membebaskan mereka. Karena itu, mereka telah memutuskan untuk memperjuangkannya untuk membalas kebaikannya. Sebelum mereka benar-benar menilai bahwa William memang ada di pihak mereka saat itu dan baru pada saat itulah mereka akan mengizinkan Xavier untuk berada di dekatnya. Chiffon mendarat di samping William. Ketika dia melihat kakaknya dipukul mundur oleh serangan tak terlihat, dia juga menghentikan lajunya dan mundur juga. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu atau dia mungkin ditangkap oleh kedua orang suci yang bekerja untuk Sander. "Kami akan mundur untuk saat ini, tetapi kami akan kembali," Sander menyatakan. "Nikmatilah saat-saat singkatmu untuk beristirahat, adik kecil. Keberuntunganmu tidak akan menyelamatkanmu selamanya." Setelah mengucapkan kalimat-kalimat seperti penjahat kelas 3, Sander dan antek-anteknya mundur. Sebuah variabel telah muncul di medan perang dan sekilas pandang saja sudah lebih dari cukup untuk memberitahu mereka bahwa William bukanlah orang biasa. Sander masih menyesali kenyataan bahwa ia tidak dapat mengakhiri hidup saudaranya saat itu juga. Namun, ia tidak terlalu khawatir. Mereka telah mengepung markas Xavier, jadi mereka tidak optimis tentang peluangnya untuk melarikan diri. Singkatnya, anak bungsu dari kedua bersaudara itu adalah tikus yang terpojok yang tidak punya pilihan selain menunjukkan taringnya dan bertarung sampai mati. Karena itu masalahnya,
Tidak masalah jika mereka menunggu bala bantuan lebih banyak sebelum mereka pergi untuk membunuh. Sander telah menunggu lebih dari setahun. Ia dapat dengan mudah menunggu beberapa hari selama kemenangannya terjamin. William mendesah saat ia melihat Sander melarikan diri. Dia kehilangan kesempatan untuk maju ke lantai berikutnya karena kurangnya informasi. Dia tidak tahu apakah Okwei tidak memberitahunya dengan sengaja, atau apakah kura-kura kecil itu telah lupa tentang artefak yang melindungi kedua bersaudara itu dari gangguan luar. Okwei memakan mentimunnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Di sampingnya duduk Sot, sang penjaga lantai awal, dan Yves, sang penjaga lantai perpisahan. Baguslah kau tidak memberitahunya tentang artefak itu, kata Yves sambil tersenyum. Kenapa aku harus memberitahunya? Tanya Okwei dengan nada polos. Itu sudah di luar yurisdiksiku. Aku sudah memberinya cukup informasi tentang lantaimu. Itu saja sudah melanggar aturan. Sot dan Yves menganggukkan kepala. Ada aturan tak tertulis di antara para penjaga menara. Tak seorang pun dari mereka akan secara aktif menghalangi urusan masing-masing. Tetap saja, aku punya firasat bahwa perseteruan di lantaimu akan segera berakhir, komentar Sot. Ia kemudian menyeringai jahat karena bahkan jika William berhasil membantu Xavier menjadi patriark keluarga Tristan, half-elf itu tetap harus menjalani ujian Yves untuk naik ke lantai 10. Karena William dan Chiffon berpasangan, salah satu dari mereka harus tetap tinggal. Ini adalah aturan di wilayah kekuasaan Yves dan aturan ini telah ada sejak menara itu tiba di dunia Hestia. Sot, Okwei, dan Yves penasaran tentang siapa di antara keduanya yang akan maju, dan siapa yang akan tertinggal. Kalian berdua ingin bertaruh? Tanya Sot. Mari kita semua bertaruh gaji bulan ini. Pemenang mengambil semuanya. Yves menganggukkan kepalanya. Kedengarannya seperti rencana. Aku akan memberimu handicap dan membiarkanmu memilih terlebih dahulu. Penjaga lantai 9 adalah kobra raksasa dengan sisik emas gelap. Okwei memiliki banyak teman di menara karena kepribadian kura-kura kecil yang dingin. Yves adalah salah satunya. Sebenarnya, Yves telah meminta bantuan Okwei untuk membawa beberapa pemain baru ke lantai 9 untuk membantu mengakhiri pertempuran lebih cepat. Ia tidak peduli siapa di antara Sander dan Xavier yang akan memenangkan pertarungan mereka untuk supremasi. Ia hanya ingin semuanya berakhir lebih cepat, jadi ia meminta bantuan temannya, Okwei. Sang penjaga berkulit hijau menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, ia tidak tahu apakah William akan meninggalkan Chiffon. Akan tetapi, ia menyadari bahwa gadis kecil itu sangat patuh pada perintah half-elf. Karena itu, peluang William memanjat menara lebih tinggi dibandingkan dengan Chiffon. Baiklah, aku akan memilih William, kata Sot setelah mempertimbangkan dengan saksama. Dialah yang akan memanjat menara dan meninggalkan Chiffon. Yves menjulurkan lidah 3 kali sebelum menjawab. Baiklah, aku akan memilih Chiffon, kata Yves. Aku akan bertaruh dengan gaji bulan ini. Kedua penjaga itu saling tersenyum karena ini adalah kesempatan langka di mana mereka menaikkan taruhan setinggi ini. Berjudi adalah hobi umum di antara para penjaga. Sejak para pemain gagal merebut lantai 51, kehidupan sehari-hari mereka menjadi monoton. Terkadang, mereka akan berhibernasi untuk waktu yang lama. Mereka hanya akan terbangun jika sesuatu yang penting terjadi di domain yang mereka awasi. Karena masing-masing dari mereka bertanggung jawab untuk menjaga lantai di Babylon, mereka tetap harus melakukan tugas mereka saat keadaan mengharuskannya. Setiap Guardian akan menerima gaji setiap bulan. Mata uang yang mereka terima dari menara bukanlah token, tetapi poin karma. Poin karma yang mereka terima setiap bulan, akan memungkinkan mereka untuk menukar barang dari Karma Shop. Barang-barang di daftar tidak dapat dibandingkan dengan barang-barang yang dapat ditukar oleh manusia menggunakan token mereka di menara. Perbedaan antara keduanya seperti siang dan malam. Beberapa barang yang dapat ditukar oleh Guardian dari Karma Shop adalah planet yang dapat dihuni, tempat mereka akan disembah sebagai dewa. Mereka juga dapat membeli hak untuk menjadi konstelasi. Begitu mereka menjadi satu, mereka dapat mengirim roh mereka untuk memasuki siklus reinkarnasi, dan menjalani kehidupan baru. Dalam kehidupan baru ini, mereka akan mampu memanfaatkan kekuatan konstelasi mereka sendiri dan menggunakan kekuatan yang mereka miliki di masa lalu. Ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Ella. Satu-satunya masalah adalah konstelasinya tidak dapat dilihat di dunia Hestia. Jika konstelasinya ada di sana, dia akan mampu melepaskan kekuatan penuhnya, tanpa khawatir kapalnya tidak mampu menahan serangan baliknya. Kedengarannya menyenangkan,
Selau Kue setelah selesai memakan mentimunnya. Aku juga akan mempertaruhkan gaji bulan ini. Oh, kamu akan bertaruh pada siapa? Tanya Sot sambil tersenyum. Yves juga menatap temannya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Karena Sot telah bertaruh pada William, dan Yves memilih Chiffon, aku berani bertaruh bahwa mereka berdua akan naik ke lantai berikutnya bersama-sama, kata Okwei sambil tersenyum. Sot dan Yves saling bertukar pandang sebelum tertawa bersama. Hahaha, oke, ayo lakukan itu. Aku tidak tahu bahwa kamu begitu murah hati. Kata Sot setelah selesai, tertawa. Kau berencana memberikan poin karmamu secara cuma-cuma. Sebagai salah satu temanmu, aku dengan rendah hati menerima pengorbananmu. Yves melingkarkan tubuhnya dan menundukkan kepalanya untuk menatap temannya. Okwei, boros itu tidak baik. Tidak mungkin taruhanmu akan terjadi. Tidak seorang pun dapat mengabaikan aturan domainku. Okwei menyeringai. Anggap saja aku yang menaikkan hadiah uang untuk kalian berdua. Terlepas dari siapa yang menang pada akhirnya, taruhanku tetap berlaku. Sot dan Yves saling pandang sebelum menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Okwei melakukan hal seperti itu, tetapi karena poin karma penting bagi mereka, mereka tidak akan menghalangi kura-kura kecil itu jika ia bertekad untuk bergabung dalam taruhan mereka. Okwei melihat proyeksi di depannya yang menunjukkan tindakan William dan Chiffon secara langsung. Kura-kura kecil itu terkekeh dalam hati karena mempercayai intuisinya. Ia yakin bahwa William tidak akan meninggalkan Chiffon, dan Chiffon tidak akan pergi tanpa kakaknya. Karena memang begitu, hanya ada satu jawaban. Keduanya akan naik ke lantai berikutnya bersama-sama, Okwei merenung. Ia kemudian menatap kedua temannya sambil menyeringai. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir setelah ini berakhir. Tubuh Chiffon bergetar tak terkendali sebelum akhirnya tegak berdiri. Keringat mengucur di dahinya saat ia terengah-engah. Ia mengangkat tangannya dan meletakkannya di dadanya, untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Chiffon, tanya William, apa kau bermimpi buruk? Karena keadaan mereka saat ini, William tidak berani tidur nyenyak, jadi ia langsung terbangun oleh gerakan tiba-tiba Chiffon. Awalnya, ia mengira mereka sedang diserang. Namun, setelah menyebarkan inderanya, ia tidak mendeteksi adanya ancaman di sekitar mereka. Untuk berjaga-jaga, ia meminta sistem untuk melakukan penyisiran terperinci di area tersebut guna memastikan bahwa mereka memang aman dari bahaya. Kakak, Chiffon membenamkan kepalanya di dada William saat tubuhnya bergetar dari waktu ke waktu. Jelas, ia masih belum pulih dari mimpi buruk yang dialaminya. Jangan khawatir, aku di sini, kata William lembut sambil menepuk kepala Chiffon. Kau aman. Beberapa menit berlalu dan Chiffon akhirnya kembali tenang. Ia menyandarkan tubuhnya pada half-elf itu seolah-olah ia tengah mencari kehangatan dan kepastian yang dapat diberikan William. Biasanya, ketika orang mengalami mimpi buruk, mereka takut untuk kembali tidur. William memahami hal ini, jadi ia memeluk gadis itu erat-erat untuk memberitahu bahwa ia tidak sendirian, dan semuanya akan baik-baik saja. Pada waktunya, rasa menggigil yang melanda gadis itu berhenti, dan napasnya pun kembali normal. Keduanya saat ini tinggal di dalam kamar yang disediakan oleh Xavier. Meskipun putra kepala keluarga menawarkan untuk memberi mereka masing-masing satu kamar, William memutuskan untuk membiarkan Chiffon tinggal bersamanya karena meskipun mereka berpihak pada Xavier, ia masih belum sepenuhnya mempercayai pria itu. Selain itu, akan lebih mudah untuk berkoordinasi di medan perang jika Chiffon bersamanya, daripada menjauh darinya. William melihat jam di halaman statusnya, dan melihat bahwa saat itu baru pukul 3 pagi. Mereka telah beristirahat lebih awal pada malam hari, jadi half-elf itu tidak berpikir bahwa akan menjadi masalah besar jika mereka tidak kembali tidur lagi. Karena itulah, ia memutuskan untuk bertanya kepada gadis kecil itu tentang apa yang diimpikannya. William berharap ia dapat memberikan nasihat dan meyakinkannya bahwa itu hanyalah mimpi. Apa yang kau impikan? Tanya William. Bisakah kau memberitahuku? Chiffon tidak langsung menjawab. Tampaknya mengingat mimpinya adalah sesuatu yang tidak ingin ia lakukan. Beberapa menit kemudian, gadis berambut merah muda itu menatap William dan menceritakan apa yang diimpikannya. Kakak, dalam mimpiku, seseorang mencoba membunuhmu, kata Chiffon. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya menggigil seolah-olah hanya memikirkannya saja sudah membuatnya takut. William tidak berkomentar dan menunggu dengan sabar hingga Chiffon menceritakan semua yang terjadi. Menurut gadis itu, William dan dia berada di hutan gelap yang aneh dan tertutup salju.
Pohon-pohonnya tingginya lebih dari 10 meter, dan sekelilingnya tampak suram dan tidak ramah. Di tengah hutan yang luas itu, ada sebuah gunung yang menjulang tinggi ke langit. Gunung itu begitu tinggi sehingga Chiffon tidak bisa melihat puncaknya, mirip dengan menara Babilonia yang tingginya tak terukur. Ada orang-orang yang sangat tinggi tinggal di dalam hutan itu. Mereka setinggi pohon-pohon, kata Chiffon sambil menggerakkan tangannya ke atas seolah-olah untuk menunjukkan seberapa tinggi mereka. Aku tidak setinggi mereka, tapi, aku masih lebih besar dari Big Brother. Chiffon menatap William dan matanya berubah menjadi bulan sabit. Seolah-olah matanya menertawakannya. Big Brother sangat kecil, dan sangat imut. William tersenyum. Dia melihat sedikit lengkungan di sudut bibir Chiffon, yang berarti gadis itu merasa senang. Meskipun gadis berambut merah muda itu memanggilnya kecil dan imut, itu tidak masalah selama dia senang. Kakak terluka, jadi aku memutuskan untuk membawamu ke tempat favoritku agar kau bisa dirawat hingga sembuh. Chiffon melanjutkan ceritanya. Orang-orang jangkung memakan manusia, dan aku takut mereka akan memakan kakak jika mereka menemukanmu di tanah kami. Aku akan mengunjungimu dari waktu ke waktu setelah aku mencari sesuatu yang bisa dimakan. Musim dingin itu keras, dan makanan di hutan sangat langka. Untungnya, kakak kecil, jadi dia tidak membutuhkan banyak makanan untuk dimakan. William menepuk kepala Chiffon dengan lembut dan menanyakan pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Sejak awal, dia terus memanggilnya kecil, yang berarti dia cukup besar. Sekarang, pertanyaannya adalah, seberapa besar dia dalam mimpinya? Berapa tinggi badanmu dalam mimpimu? Tanya William. Chiffon merenung sejenak saat ekspresinya menjadi serius. Dia dengan serius mencoba memperkirakan tinggi badannya dalam mimpi yang dialaminya. Sekitar 5 hingga 6 meter, jawab Chiffon. Aku yang terkecil di hutan. Semua orang 3-4 kali lebih tinggi dariku. William menyeringai. Ia mengira gadis itu sangat sadar akan tinggi badannya, jadi ia berasumsi bahwa mimpi yang dialaminya, membuatnya menjadi raksasa untuk mengimbangi tinggi badannya di dunia nyata. Kakak hampir pulih dari luka-lukanya, ketika tempat persembunyianku ditemukan oleh salah satu raksasa yang berkeliaran di hutan. Ekspresi Chiffon menjadi serius ketika ia mencapai bagian ceritanya ini. Kakak mencoba melarikan diri, tetapi kau tidak dapat berlari lebih cepat dari raksasa itu. Pada akhirnya, kau tertangkap dan hampir dimakan. Itulah pemandangan yang kulihat ketika aku tiba setelah mengais-ngais makanan. Aku segera berlari untuk menyelamatkanmu, dan menggigit kaki raksasa yang menahanmu. Chiffon mulai terengah-engah dan William menepuk kepalanya untuk membantunya tenang. Beberapa menit kemudian, dia kembali tenang. Gadis berambut merah muda itu melingkarkan lengannya di sekitar William dan memeluknya erat. Raksasa itu menjerit kesakitan dan melepaskan cengkeramannya padamu, kata Chiffon sambil membenamkan kepalanya di dada William. Aku berhasil menangkapmu, dan hendak melarikan diri ketika raksasa itu mencengkeram rambutku. Dia kemudian meraih pohon di dekatnya dan menggunakannya sebagai tongkat kayu untuk memukulku. Tubuh Chiffon bergetar, dan dia mulai terisak-isak. Akhirnya, aku pingsan dan dia melepaskanmu dari tanganku. Adegan terakhir yang kulihat adalah raksasa itu memasukkanmu ke dalam mulutnya. Saat itulah aku terbangun. William membujuk gadis yang terisak-isak itu dan membisikkan kata-kata jaminan di telinganya bahwa itu hanya mimpi. Setelah 1/4 jam, tubuh Chiffon menjadi lemas karena air matanya berhenti mengalir. Jelas, mimpinya telah membuatnya sangat takut, terutama bagian ketika William akan dimakan oleh raksasa itu. Jangan khawatir, bisik William. Kakakmu begitu kuat sehingga bahkan raksasa pun tidak bisa memakanku. Kau seharusnya melihatku bertarung melawan golem raksasa dan Phoenix. Itu 2 lawan 1. Yang satu adalah pseudo demigod, dan yang lainnya adalah demigod. Namun, mereka bukan tandinganku. Jika aku bisa mengalahkan kedua orang lemah itu, bagaimana mungkin aku bisa dimakan oleh raksasa biasa? William membanggakan dirinya sendiri dan membanggakan prestasi yang tidak dilakukannya. Namun, kesombongannya telah mencapai tujuannya. Chiffon menatapnya dengan mata terbelalak saat half-elf itu menceritakan kisah yang sangat hebat. Kisah di mana dia seorang diri melawan pasukan elf, menggunakan tangan kosongnya setelah menceritakan kepada Chiffon tentang kemenangannya yang luar biasa melawan para peri. Gadis kecil itu mendapati dirinya tertidur lagi. William kemudian membaringkannya di tempat tidur dan memeluknya erat. Untuk mencegah mimpi buruk mengganggunya,
dia memutuskan untuk menggunakan kelas pekerjaan Incubus miliknya, dan menggunakan keterampilan pejalan mimpi miliknya untuk memasuki mimpinya. Beberapa detik setelah keterampilannya diaktifkan, William mendapati dirinya menatap mulut yang menganga, dengan deretan gigi yang menguning. Jelas, siapapun yang berencana untuk memakannya tidak peduli dengan kesehatan gigi mereka. William buru-buru memanggil Stormcaller dan mengarahkannya ke mulut yang menutup ke arahnya. Seni perang tembakan cepat, bentuk keempat. William meraung. Bazooka besar. Ledakan petir yang kuat meledak di ujung Stormcaller dan menghancurkan mulut raksasa itu hingga tak bernyawa. Raksasa itu mengeluarkan teriakan kesakitan sebelum melepaskan cengkeramannya pada William. Half-elf itu mengubah kelas pekerjaannya menjadi penguasa elemental dan melayang di udara. Menurut perkiraannya, raksasa itu hanya berada di puncak peringkat 100 tahun, jadi itu adalah sesuatu yang bisa dikalahkannya dengan tingkat kekuatannya saat ini. Catatan penulis, bahkan jika William mengganti kelas pekerjaan dalam mimpi, keterampilan pejalan mimpinya akan tetap aktif, karena itu hanya mimpi. Setelah membombardir raksasa itu dengan beberapa bazooka besar, akhirnya raksasa itu jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Setelah membunuh musuhnya, William buru-buru berlari ke arah gadis raksasa kecil yang tidak sadarkan diri dan terluka parah, yang terbaring di salju. William merasakan hatinya sakit saat dia menatap raksasa Chiffon yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Penyembuhan yang lebih hebat. William merapal mantra penyembuhan terkuat dari penyihir kehidupan yang dimilikinya di setiap bagian tubuh Chiffon. Meskipun Chiffon adalah raksasa kecil, dalam mimpinya, dia masih setinggi 5 meter, dan memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap mantra sihir. Sayangnya, efek sihir penyembuhan juga berkurang karena atribut ini. William butuh waktu 1/4 jam untuk menyembuhkan luka-luka raksasa itu sepenuhnya sebelum dia membuka matanya untuk menatapnya. Kakak, Chiffon meraih William dengan kedua tangannya. Kau baik-baik saja, apa ada yang terluka? Jangan mencengkeramku terlalu erat. Sakit, kata William dengan suara kesakitan, yang membuat Chiffon melonggarkan cengkeramannya. Padanya, William terengah-engah saat dia berbaring di atas telapak tangan kiri Chiffon. Raksasa berambut merah muda itu menatapnya dengan saksama untuk memeriksa tubuhnya apakah ada luka. Selain robekan di pakaian William dan memar, pria itu tampaknya baik-baik saja. Tidak butuh waktu lama bagi William untuk menyadari bahwa wujudnya saat ini adalah William dewasa berambut perak dari mimpinya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia selalu memiliki wujud ini setiap kali dia masuk ke dalam mimpi, jadi dia sudah terbiasa dengan hal itu sekarang. Kau benar-benar baik-baik saja, kakak. Ya, kakakmu kuat, tahu. Seolah ingin membuktikan perkataannya, William menggunakan mantra penyembuhan hebat untuk menghilangkan memar dan luka tersembunyi lainnya di tubuhnya. Setelah menunjukkan kepada Chiffon bahwa dia baik-baik saja, raksasa berambut merah muda itu meletakkan William di bahunya, sebelum mengambil buah pinus dan buah beri salju yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Ayo kita pergi dari sini, kakak, kata Chiffon. Di sini sudah tidak aman lagi. William menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia tidak begitu mengenal tempat itu, dan dunia mimpi dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Ada saat-saat ketika dia menemani Wendy dan Ashe dalam mimpi mereka dan mereka akhirnya muncul di medan perang, dikelilingi oleh musuh. Saat keduanya sedang makan, William memperhatikan bahwa Chiffon sedang meliriknya. Raksasa wanita itu seringkali menatapnya sambil memakan buah beri. Dia jelas merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, karena tatapan yang diberikan Chiffon padanya adalah sesuatu yang sangat familiar baginya. Tatapan penasaran itulah yang sering ia miliki, saat melihat sesuatu yang belum pernah dimakannya sebelumnya. Saat William memikirkan hal-hal ini, Chiffon bergerak mendekatinya dan menggendongnya. Kakak, bolehkah aku mencicipinya? Tanya Chiffon. Matanya menatap William dengan ekspresi serius. Lengan saja sudah cukup, aku hanya ingin tahu seperti apa rasa kakak. Sebelum William sempat menjawab, Chiffon sudah membuka mulutnya. William tiba-tiba membuka matanya. Tepat pada saat itu, ia merasakan sesuatu yang lembut dan basah di bahunya. Gadis yang sedang tidur di sampingnya menggerogoti lengan kirinya. Meskipun tidak sakit, dan bahkan geli, William tidak dapat menghentikan tubuhnya dari gemetar. Half-elf itu buru-buru mundur ketakutan. Alasannya, Chiffon adalah perwujudan dari kerakusan. Bahkan dalam keadaan tidurnya, ada kemungkinan besar ia akan benar-benar menggigit lengannya jika instingnya muncul. Kakak, jangan melawan,
kata Chiffon dalam tidurnya. Hanya lengan saja tidak apa-apa. Aku janji tidak akan memakan bagian tubuhmu yang lain, mungkin. Sudut bibir William berkedut. Ia kemudian mendekati gadis yang sedang tidur itu dan mencubit pipinya pelan. Beranikah kau memakan kakakmu? William mendengus. Lihat bagaimana aku menghukummu nanti saat kau bangun. Aku tidak akan memberimu lollipop dalam waktu dekat. Hidung Chiffon berkerut dan matanya bergetar. Seolah-olah ancaman William telah mencapainya di dunia mimpi. Ia tidak lagi mengatakan apapun tentang memakan lengannya, atau bagian tubuhnya. Sebaliknya, ia tidur dengan damai seolah-olah semua yang terjadi hanyalah ilusi. William mendesah dan berbaring dua kaki dari si rakus yang sedang tidur. Dia tidak berani berbaring di sampingnya, sementara Chiffon masih dalam alam mimpinya. Lebih baik aman daripada menyesal. Untuk saat ini, William memikirkan cara untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi. Dia sering tidur di samping Chiffon, dan sudah terbiasa memeluknya untuk tidur. Gadis itu juga takut tidur sendirian, karena dia sering mengalami mimpi buruk setiap kali dia tidur. Mungkin ini hanya terjadi satu kali, pikir William. Namun, dia masih merasa cemas, jadi dia memutuskan untuk meminta saran sistem. Sistem, berapa peluang Chiffon memakanku saat dia tidur? Tanya William. Dia tahu bahwa kalkulasi kecepatan tinggi sistem akan mampu memikirkan berbagai skenario dan kemungkinan dalam hitungan detik. Kurang dari peluang Chiffon memakan inangnya saat dia tidur adalah 0%. Lebih besar dari, mengapa 0%? Apakah itu berarti aku aman bahkan jika aku tidur di sampingnya? Dia tidak akan memakanku. Kurang dari inang. Chiffon sudah mencoba memakanmu beberapa kali. Namun, dia selalu menahan diri di detik-detik terakhir. Lebih besar dari, Hyok. William hampir tersedak ludahnya setelah mendengar kata-kata sistem. Dia kemudian menekan sistem untuk meminta penjelasan, dan sistem menunjukkan rekaman saat Chiffon dan dia tidur bersama. Saat William melihat rekaman itu, dia melihat Chiffon membuka mulutnya beberapa kali dan mencoba menggigitnya saat tidur. Namun, percobaan itu berakhir di tengah jalan karena gadis berambut merah muda itu secara tidak sadar menghentikan aksinya saat bibirnya menyentuh tubuh William. Paling-paling, dia hanya menempelkan bibirnya di pakaian William, dan air liurnya akan membasahi William. Setelah melihat pemandangan ini, William sekarang mengerti mengapa ada saat-saat dia terbangun di pagi hari, dengan pakaiannya basah kuyup oleh air liur Chiffon. Dia pikir itu hal yang biasa karena dia pun akan meneteskan air liur dari waktu ke waktu saat dia tertidur. William tidak menyangka bahwa pakaian yang terkena noda air liur itu adalah bukti bahwa gadis yang tidur di sampingnya telah mencoba menggigitnya saat dia tidur. Ketika Chiffon terbangun, ia mendapati dirinya tidur sendirian di tempat tidur. Seketika, rasa kantuknya lenyap saat ia duduk tegak dan mengamati kamar. Ia hendak bangun dari tempat tidur ketika pintu terbuka, memperlihatkan William memegang nampan berisi panekuk dan sebotol madu. "Selamat pagi," sapa William sambil tersenyum. Chiffon menghela napas lega dalam hatinya saat melihat kakaknya. Setelah mengalami mimpi seperti itu, hal terakhir yang ia inginkan adalah terbangun sendirian di kamar mereka. "Selamat pagi, kakak," jawab Chiffon. "Maaf, aku kesiangan." William meletakkan nampan di atas meja kecil di samping tempat tidur dan memberi isyarat agar Chiffon ikut sarapan. "Tidak apa-apa." William menyibukkan diri dengan meletakkan 3 panekuk di piring Chiffon dan menambahkan madu dalam jumlah banyak. "Gadis-gadis butuh tidur yang cukup. Selain itu, kamu perlu istirahat yang cukup karena kita tidak tahu kapan musuh akan menyerang." Chiffon menganggukkan kepalanya saat ia duduk menghadap William. "Terima kasih, kakak." "Untuk apa?" "Karena selalu menjagaku," jawab Chiffon. "Aku senang memiliki kakak dalam hidupku." William menyeringai, "Baiklah. Selama kau berjanji tidak akan memakanku, aku akan memastikan kau tidak akan lapar lagi. Ayo, makanlah selagi panekuknya masih panas." Si peri setengah mengatakan ini sebagai candaan, tetapi bagi Chiffon, itu memiliki arti yang berbeda. Gadis berambut merah muda itu menatap kakaknya seolah-olah dia merasa sulit untuk membuat janji itu. William tidak menyadari bahwa Chiffon tanpa sadar menelan ludah saat dia menatap ke arahnya. Si peri setengah begitu sibuk mengolesi panekuknya dengan madu sehingga dia tidak melihat ekspresi penyesalan di wajah Chiffon, yang hanya berlangsung sesaat. Ada apa?" tanya William sambil melirik gadis yang masih belum mulai makan. "Kau mau panekuk lagi?" "Tidak," Chiffon tergagap.
Dia hampir menggigit lidahnya karena pikirannya telah mengembara ke sebuah adegan yang dia lihat dalam mimpinya. Adegan di mana dia menggigit William, dan hampir berhasil. Setelah sarapan, William membawa Chiffon ke tempat Xavier dan para perwiranya berdiskusi tentang cara melarikan diri dari pengepungan pasukan Sander. Menurutku, kita semua fokus pada satu sisi untuk menerobos pengepungan mereka, salah satu orang suci mengusulkan. Atau, kita dapat memilih untuk menggunakan lorong rahasia dan berdoa agar tidak ada yang menunggu kita di sisi lain. Rute pelarian sudah dikompromikan, komentar orang suci lainnya. Randi pengkhianat itu telah mengkhianati kita. Aku seharusnya membunuh bajingan itu saat aku punya kesempatan. Xavier mendesah setelah mendengar nama salah satu bawahannya yang terpercaya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Sander untuk membuat Randi bekerja untuknya, tetapi pengkhianatan pria itu telah menyebabkan keadaan mereka saat ini. Randi telah menuntun Sander dan pasukannya ke tempat persembunyian mereka, yang secara efektif menyudutkan Xavier dan sekutunya tanpa tujuan lain. Melihat bahwa pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa, William meninggalkan ruang konferensi dengan Chiffon di belakangnya. Kurasa aku akan menyelesaikan apa yang kumulai kemarin, pikir William sambil melengkapi kelas pekerjaan Rune Masternya. William telah menempatkan beberapa ranjau darat di dalam markas Xavier sebagai persiapan untuk pertempuran langsung dengan Sander dan pasukannya. Dia telah mengatur semuanya dalam keadaan siaga, jadi siapapun yang menginjaknya tidak akan memicunya dan menyebabkan ledakan. Hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah terjadi baku tembak dengan sekutu, sebelum pertempuran antara kedua bersaudara itu dimulai. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk saat ini, dan dia berencana untuk melakukannya dengan baik. Chiffon tidak melakukan sesuatu yang istimewa, dan mengikuti William sambil menjilati lollipop. Baginya, tidak masalah pihak mana yang menang. Selama dia bisa memanjat menara bersama William. Gadis berambut merah muda itu telah mengembangkan kepercayaan yang tak tergoyahkan pada Half-Elf, yang telah mengulurkan tangannya untuk membawanya keluar dari penderitaannya. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkannya untuk membalas kebaikannya adalah melindunginya dari segala jenis bahaya. Chiffon tidak akan berpikir dua kali untuk melahap siapapun yang berani menyakiti kakaknya di depannya. William tidak menyadari apa yang dipikirkan Chiffon. Baginya, orang yang membutuhkan perlindungan bukanlah dia, tetapi Chiffon. Dia telah melihat bagaimana gadis berambut merah muda itu bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun dia cukup mahir dalam pertarungan jarak dekat, William masih khawatir bahwa dia masih belum berpengalaman dalam bertarung melawan lawan yang kuat. Meskipun William telah melihat Chiffon melahap seluruh lantai di Dungeon of Atlantis, dia berpikir bahwa insiden itu hanya terjadi karena gadis kecil itu telah kehilangan kendali atas kekuatannya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Chiffon juga mampu menggunakan kemampuan ini dalam pertempuran. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin William merasa jijik dengan tindakannya, dia mungkin sudah melahap orang-orang jahat yang mereka lawan sehari yang lalu. Saat ini, hal terakhir yang diinginkan Chiffon adalah William membencinya. Dia lebih suka merahasiakan kemampuannya ini, dan bertarung dengan tinjunya, daripada ditinggal sendirian, seperti yang terjadi ketika dia masih tinggal di benua iblis. 2 jam berlalu sebelum William akhirnya selesai memasang jebakan di setiap sudut dan celah yang bisa dia temukan. Saat ini, jika dia menginginkannya, adalah mungkin baginya untuk meledakkan seluruh pangkalan, menyebabkan keruntuhan yang dapat mengubur siapapun di dalamnya. Melihat William telah berhenti membuat segel tangan, Chiffon mengangkat kepalanya dan menarik lengannya. "Kakak, apakah kamu sudah selesai?" "Ya, ayo kita kembali dan lihat apakah mereka akhirnya menyelesaikan pertemuannya." Tepat saat William dan Chiffon hendak kembali ke ruang konferensi, suara dering keras menyebar ke seluruh markas. William meraih tangan Chiffon, dan keduanya berlari secepat yang mereka bisa, untuk bertemu dengan Xavier dan anak buahnya. Mereka semua telah mengantisipasi bahwa Sander tidak akan menunggu terlalu lama sebelum memulai serangannya. Untungnya, Half-Elf telah menyelesaikan persiapannya, tetapi dia tidak berniat untuk langsung mengaktifkan jebakannya. Dia akan membiarkan Sander dan anak buahnya menyusup ke markas terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka tidak akan terlalu waspada terhadap jebakan yang telah dia pasang. William ingin mengaktifkan bom pada saat yang genting untuk menciptakan kesempatan menangkap Sander, dan membiarkan Xavier mengakhiri penderitaannya. Akhirnya, waktunya telah tiba, gumam Sander sambil menatap pasukannya yang berjumlah puluhan ribu.
Beberapa perwira dan anggota berpangkat tinggi dari keluarga utama dan cabang klan Tristan datang untuk mendukungnya dalam perang melawan saudaranya ini. Orang-orang ini adalah mereka yang ingin menjaga tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perdagangan budak adalah bisnis yang sangat menguntungkan, dan lantai 9 adalah salah satu lantai yang bebas terlibat dalam perdagangan semacam ini. Sebagai penguasa lantai, mereka diizinkan untuk membawa siapapun langsung ke lantai mereka, tanpa harus menjalani pengadilan Babilonia. Ini adalah hak istimewa khusus yang diberikan kepada mereka, tetapi hanya anggota keluarga utama yang diberi kemampuan ini. Inilah sebabnya mengapa Sander sering turun ke kota Babilonia, untuk menjemput para budak yang telah ditangkap anak buahnya saat berkeliling di kota-kota terdekat di dekat menara Babilonia. Xavier membenci praktik ini sehingga ia bangkit dan memberontak terhadap keluarga, yang telah menyebabkan perseteruan di dalam lantai perpisahan. Patriark klan Tristan saat ini terbaring di tempat tidur. Namun, dia menyadari pertikaian yang sedang terjadi di antara putra-putranya. Meskipun dia mengetahuinya, dia tidak berdaya melawannya. Pada akhirnya, dia mengeluarkan dekret bahwa siapapun di antara putranya yang menang atas yang lain, posisi patriark akan menjadi miliknya. Dia bahkan membuat kontrak dengan Floor Guardian, Yves, bahwa siapapun yang menang, keluarga utama dan keluarga cabang tidak punya pilihan selain mendukung pemenangnya. Siapapun yang menolak untuk melakukannya akan dikeluarkan dari menara, tidak akan pernah menginjakkan kaki di sana lagi. Dengan hukuman yang begitu berat, keluarga terpaksa berpisah, dan dengan demikian perang suksesi dimulai. Saat ini, Sander memiliki lebih banyak orang di bawah komandonya, yang memberinya keuntungan besar. Beberapa kelompok tentara bayaran, dan pemain, yang telah dijanjikan Sander hadiah besar juga menemaninya berperang. Mereka yang tinggal di menara tahu bahwa berada di bawah naungan keluarga penguasa hanya akan mendatangkan kekayaan dan kehidupan yang penuh kenyamanan. Demi kehidupan seperti itu, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan pengakuan dari sang penguasa. Tuan muda, Anda tidak harus bertempur bersama barisan depan kami dalam pertempuran ini, salah satu high-ranker yang berdiri di sampingnya berkata dengan ekspresi serius. Ada kemungkinan saudara Anda telah memasang perangkap untuk mengurangi jumlah kami. Kami akan menunggu di sini sampai saudara Anda ditangkap oleh orang-orang kami. Catatan penulis, kalau Anda lupa, high-ranker setara dengan Sein. Sander merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin secara pribadi berada di sana untuk membunuh saudaraku, jawab Sander. Saudaraku memiliki keberuntungan seperti iblis, jadi ada kemungkinan dia bisa lolos dengan selamat. Namun, jangan khawatir, aku akan tetap di belakang dan maju sesuai dengan strategi kita. Kedua high-ranker itu saling melirik sebelum menganggukkan kepala. Selama mereka tetap berada di samping Sander, mereka yakin bahwa dia akan aman dari bahaya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam pangkalan Xavier, William mengerutkan kening karena dia tiba-tiba merasa bahwa koneksi antara dirinya dan wilayah 1000 binatang telah diblokir. Untuk menguji teori ini, dia mencoba memanggil B1 dan B2, tetapi tidak satu pun dari mereka muncul di hadapannya. Sistem, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Aku tidak dapat memanggil kawananku, atau legiun raja dari wilayah 1000 binatang. Kurang dari mohon tunggu sebentar sementara aku mencoba mengidentifikasi penyebab masalah ini. Lebih besar dari, sementara William menunggu tanggapan sistem, gelombang pertama pejuang telah menyusup ke pangkalan. Para pembela membombardir para penyerbu dengan proyektil dan mantra yang sangat memperlambat laju gerak mereka. William melepaskan satu demi satu mantra, sementara Chiffon berdiri di sampingnya. Gadis berambut merah muda itu telah melengkapi sarung tangannya dan bertindak sebagai pengawal William. Perlahan tapi pasti, para pembela dipukul mundur oleh musuh mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak, 4 kali lipat. Beberapa menit berlalu sebelum sistem memberitahu William tentang masalah yang berkaitan dengan hubungannya dengan wilayah 1000 binatang. Kurang dari tuan rumah, tampaknya hukum lantai ini telah diubah. Setelah menghabiskan 100 poin dewa, saya mengetahui bahwa semua cara untuk memanggil bantuan asing dinonaktifkan di lantai ini. Hanya mereka yang telah tiba di lantai ini dan penghuninya yang diizinkan untuk bertarung satu sama lain. Lebih besar dari, William mengerutkan kening dan berpikir bahwa penjaga lantai 9, Yves, mungkin tahu tentang kemampuannya untuk memanggil bala bantuan untuk membantunya dalam pertempuran. Karena dia adalah administrator lantai perpisahan,
dia memiliki kemampuan untuk mengubah hukum wilayahnya dan membuat pertempuran lebih adil bagi semua orang. Biar ku perjelas, aku tidak diizinkan mengirim siapapun keluar, tetapi bolehkah aku mengirim orang ke dalam Thousand Beast Domain-ku? Kurang dari secara teori ya. Namun, ini seperti portal satu arah. Kamu hanya bisa mengirim mereka masuk, tetapi kamu tidak akan bisa mengirim mereka keluar. Kurasa efek ini akan berakhir begitu kita naik ke lantai berikutnya. Untuk saat ini, host tidak bisa memanggil pasukanmu dari Thousand Beast Domain untuk bertarung untukmu. Lebih besar dari, dimengerti, William menganggukkan kepalanya. Kurasa aku harus melakukan ini dengan cara yang sulit. Setengah jam berlalu dan Xavier menggertakkan giginya karena frustrasi. Mereka telah mundur sejauh yang mereka bisa. Melihat bahwa satu-satunya jalan bagi mereka adalah terus maju, ia mengumpulkan anak buahnya dan bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum ia dapat melakukannya, serangkaian ledakan bergema di seluruh pangkalan. Jeritan kesakitan bergema di sekitar mereka saat William mengaktifkan ranjau darat yang telah ia tanam di seluruh tempat. Para invaders sejenak kehilangan momentum gerak maju mereka, dan para defenders tidak melewatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Sementara pertempuran berlangsung, beberapa Guardian di dalam Hall of Guardians juga menyaksikan pertarungan itu dengan penuh minat. Bagi mereka, perang di dalam Tower of Babylon adalah cara yang bagus untuk menghilangkan kebosanan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertaruh siapa yang akan menang di antara kedua bersaudara itu. Sot adalah orang yang memberitahu Yves tentang kemampuan William untuk memanggil makhluk untuk bertarung di pihaknya. Ia masih menyimpan dendam terhadap William karena menipunya tentang kelangkaan goblin. Paladin, dia telah menderita kerugian besar selama negosiasi mereka, dan dia ingin half-elf itu membayar pelanggarannya. Yves dengan mudah mengubah pengaturan domainnya karena pasukan yang jumlahnya mencapai jutaan akan menghancurkan keseimbangan perang yang saat ini sedang dilancarkan antara kedua bersaudara itu. Ini bukan pertama kalinya para Guardians of Babylon menyaksikan sesuatu seperti itu. Lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang pria yang bernama Maxwell juga mencoba memanjat menara. Dia meninggalkan kesan yang luar biasa di antara para Guardians karena Maxwell mampu memanggil segerombolan bis untuk bertarung untuknya, membuat trials yang telah mereka tetapkan menjadi lebih mudah. Setelah mengetahui kemampuan William, Yves segera mengubah hukum wilayahnya. Tidak ada Guardians of Babylon yang ingin melihat Dungeon Conqueror lain, yang dapat menggunakan kemampuannya yang seperti curang untuk melewati tantangan mereka sekali lagi karena keterkejutan William yang tidak mengenakan. Para penyerbu mendapati diri mereka dikerumuni oleh Xavier dan anak buahnya yang haus darah. William dan Chiffon tetap berada beberapa meter darinya, karena mereka juga membantu menangani bawahan Sander yang terluka parah. Setelah setengah jam, mereka berhasil menerobos blokade di depan mereka. Mereka menuju ke utara, di mana mereka yakin mereka memiliki lebih sedikit musuh, yang sedang menunggu untuk menyergap mereka. Sepertinya tebakanmu benar, Randy, kata Sander sebagai penghargaan. Aku akan memberimu hadiah besar setelah aku mengambil kepala mantan pemimpinmu. Anda menghormatiku dengan pujian Anda, yang mulia. Randy membungkuk dengan hormat. Saya hanya ingin melayani Patriark Klan Tristan di masa depan. Xavier dan bawahannya melotot ke arah mantan rekan mereka, yang membalas senyuman mereka dengan jijik. Mereka telah mempercayai bajingan itu dengan banyak rahasia mereka, jadi pengkhianatannya adalah pil pahit yang harus mereka telan. Kalau saja mereka tahu bahwa mereka memelihara seekor ular, mereka pasti sudah memenggal kepalanya sebelum ular itu sempat menggigit mereka dari belakang. Xavier, jangan berpikiran buruk tentangku, kata Randy. Kau tidak punya kualitas seorang patriark. Kau terlalu naif. Cita-citamu tidak lebih dari sekadar angan-angan. Akan lebih baik jika kau tunduk pada kakakmu. Yang mulia, Sander, adalah orang yang baik hati. Aku yakin dia akan memaafkanmu atas pelanggaranmu. Sander menyeringai sambil melirik adik laki-lakinya yang wajahnya kini menjadi merah karena marah. Dia tidak berniat membiarkan Xavier hidup. Selama adik laki-lakinya masih hidup, ancaman terhadap kekuasaannya akan terus ada. Lebih baik mencabut masalah dari akarnya dan mencegah siapapun yang berani memberontak terhadap kekuasaannya, saat dia menjadi patriark klan Tristan. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya, bahkan saudara kandungnya sendiri. Randy, aku bersumpah, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu dan saudaraku bersamaku ke akhirat. Xavier meraung sambil mengangkat pedangnya. Bunuh, bunuh.
Xavier dan anak buahnya menyerbu ke lokasi Sander dengan marah. Mereka tidak ingin lagi melarikan diri dengan selamat. Yang mereka inginkan adalah membawa kedua bajingan itu bersama mereka ke neraka. Perjuangan terakhirmu tidak buruk, tetapi itu tidak akan mengubah hasil akhirnya. Sander mendengus. Bunuh mereka semua, serahkan adikku padaku, bunuh. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan terjadilah pertempuran bebas untuk semua. Kedua bersaudara itu saling berhadapan, sementara keempat petinggi bertempur tidak jauh dari mereka. Kedua belah pihak ingin menang atas yang lain, jadi pertempuran itu cukup sengit. Meskipun penjaga lantai telah menetapkan bahwa hanya kedua bersaudara itu yang dapat saling membunuh, hal itu tidak menghentikan bawahan mereka untuk membantu pemimpin pilihan mereka untuk menang. William bertarung bersama Chiffon dan mengamati medan perang yang kacau. Entah mengapa, dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang mengamatinya dengan saksama, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi orang itu. Kurasa, aku harus mengambil risiko, pikir William sambil berlari menuju lokasi Xavier dan Sander. Chiffon juga mengikutinya, karena dia tidak ingin tertinggal. Ketika William hanya berjarak 10 meter dari kedua petarung itu, dua sosok kuat turun ke arahnya dari sisi kiri dan kanannya. Suara logam yang saling beradu bergema di medan perang saat William menangkis dua pedang yang diarahkan padanya menggunakan tongkat logam emas miliknya. Sudah kuduga, William mengumpat dalam hati sambil mengayunkan Rui Jingubang untuk mendorong para penyerangnya menjauh. Namun, itu tidak berakhir di sana. 5 High-Ranker lainnya muncul entah dari mana, dan ketujuhnya menyerang William dan Chiffon tanpa ampun. Di mana Byron? Salah satu High-Ranker yang menyerang William bertanya. Apakah dia sudah mati? William mengabaikan High-Ranker karena saat ini dia tidak punya ruang untuk membalas. Dia tidak tahu dari mana ketujuh Saint ini berasal, tetapi mereka semua mengabaikan duel antara Sander dan Xavier. Mereka memusatkan perhatian mereka pada William, dan tampaknya bertekad untuk menangkapnya hidup-hidup. Singkirkan semua musuh, seru William saat tongkat logam emas di tangannya terulur. Rui Jingubang, ketujuh High-Ranker tidak punya pilihan selain bertahan melawan serangan kuat yang dilepaskan William. William mengerutkan kening karena lawan-lawannya lebih kuat dari yang dia kira sebelumnya. High-Ranker Menara Babilonia berbeda dari Saint di luar menara. Mereka mencapai peringkat mereka dengan mendapatkan sumber daya dari keluarga penguasa, yang sangat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menembus peringkat lebih cepat daripada rekan-rekan mereka di luar menara. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki senjata yang kuat, dan artefak yang dapat ditukar menggunakan token. Peringkat senjata ini termasuk dalam peringkat unik dan legendaris, yang memungkinkan mereka untuk bertahan melawan serangan kuat William. Catatan penulis, peringkat senjata dalam urutan menaik, langka, unik, legendaris, mitos, ilahi. Apakah kalian semua dari keluarga Agnes? Tanya William. Dia tidak percaya bahwa keluarga Agnes memiliki banyak orang suci di bawah komando mereka. Jika dia menambahkan Byron, orang suci yang telah dia bunuh di lantai ketiga Babilonia, keluarga Agnes memiliki 8 orang suci di bawah sayap mereka. Mereka memiliki kekuatan militer yang setara dengan salah satu kerajaan di benua tengah, yang membuat William memikirkan kembali pemahamannya tentang kekuatan tempur setiap keluarga penguasa. Kau seharusnya menyerah saat kau punya kesempatan, nak, komentar High-Ranker lainnya. Bekerja di bawah salah satu keluarga penguasa menara memberikan keuntungan besar. Kau bodoh karena menolak cabang zaitun yang diberikan Patriark Agnes kepadamu. William mendengus karena ia tidak akan pernah menundukkan kepalanya pada klan yang memperbudak orang dan menggunakan mereka untuk menambah kekayaan mereka. Inilah sebabnya ia memilih berpihak pada Xavier, bukan kakak laki-lakinya, karena ia menentang praktik perbudakan di lantai perpisahan. Saat William hendak melepaskan kemampuan khusus Sun Wukong, sebuah teriakan terdengar di belakangnya. Half-elf itu menoleh ke belakangnya dan melihat Chiffon ditahan oleh 2 orang suci yang telah ia lawan sebelumnya. Bajingan, lepaskan dia. William menggertakkan giginya. Ia tidak menyangka bahwa orang suci akan merendahkan diri hingga menyerang seorang gadis yang pangkatnya di bawah mereka. Kakak, hajar saja mereka, teriak Chiffon. Jangan khawatirkan aku. Salah satu High-Ranker yang menahan Chiffon mendengus dan melepaskan lengan kanannya. Mereka mengira dia akan berteriak kesakitan, tetapi Chiffon hanya menggigit bibirnya. Air mata terbentuk di sudut matanya, tetapi dia menahannya dengan menggunakan tekadnya. Dia telah menderita hal-hal yang lebih brutal di benua iblis,
jadi dia terbiasa dengan rasa sakit. Chiffon telah mempelajari seni melepaskan rasa sakit di tubuhnya, dan mengubahnya menjadi rasa lapar. Alasan mengapa air mata terbentuk di matanya bukanlah karena rasa sakit fisik, tetapi rasa sakit emosional. Dia merasa frustrasi karena dia membiarkan dirinya disandera untuk membuat kakaknya tunduk pada tuntutan musuh mereka. Biarkan dia pergi atau yang lain, kata William. Dia telah melepaskan aura penuhnya dan tekanannya membuat siapapun di bawah pangkat Sein di medan perang terengah-engah. Atau apa, salah satu High Ranker yang menahan Chiffon mencibir. Seolah mengejek upaya William untuk mengancam mereka, dia melepaskan lengan Chiffon yang lain. Membuat kedua lengan gadis kecil itu menekuk dalam sudut yang tidak wajar. William mengangkat senjatanya dan membantingnya ke arah Sander yang telah menjauhkan diri dari Xavier. Rui Jingubang meningkatkan panjang dan ukurannya, hingga panjangnya lebih dari 200 meter, dan tebalnya 50 meter. Senjata legendaris Raja Kera itu menghantam tanah, menciptakan awan debu. Para petinggi keluarga Agnes mencibir karena apa yang dilakukan William tidak berguna. Kedua bersaudara itu dilindungi oleh pelindung lantai. Tidak mungkin seseorang bisa membunuh mereka selain dari satu sama lain. Ketika debu menghilang, William mengangkat tongkat emas itu dan melirik pria yang telah dia hancurkan beberapa saat yang lalu. Pakaian Sander berlumuran darah, dan lengan kanannya patah. Meski begitu, dia masih hidup, berkat perlindungan amulet yang dikenakannya. "Apa yang kau tunggu?" tanya William kepada Xavier yang sedang menatap kakak laki-lakinya dengan linglung. "Bunuh dia." Awalnya, William tidak berniat menggunakan avatar heroiknya karena waktu cooldown-nya sangat lama. Namun, ia terpaksa melakukannya karena ia sedang bertarung melawan para Sein. Kemampuan ini hanya bertahan selama 1 jam, jadi setiap detiknya sangat berharga. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan Chiffon dilukai lebih jauh oleh 2 Sein yang saat ini menggunakannya sebagai sandera. Xavier tersadar dari linglungnya dan menyerang kakaknya. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Melihat bahwa mitra dagang mereka akan segera dibunuh, para High Ranker dari keluarga Agnes segera bergerak untuk mencegah Xavier membunuh kakaknya, yang diam-diam didukung oleh patriark klan mereka di belakang. William mendengus dan memukul para High Ranker yang menyebalkan itu seperti lalat, mencegah mereka mendekati kedua bersaudara itu. "Berhenti!" teriak High Ranker yang menahan Chiffon. "Jika Sander terbunuh, kami akan membunuh gadis ini juga." Sebelum William sempat memberikan jawabannya, gadis berambut merah muda yang disandera oleh kedua High Ranker itu mengangkat kepalanya. "Yang akan mati adalah kalian berdua," kata Chiffon dengan suara dingin. Sedetik kemudian, sebuah pemandangan yang tak terduga oleh siapapun, termasuk William, muncul di depan mata mereka. Tubuh gadis berambut merah muda itu tumbuh hingga tingginya lebih dari 5 meter. Chiffon kemudian membuka mulutnya seperti tauti, dan melahap kedua pria yang menyanderanya beberapa waktu lalu. Suara retakan bergema di medan perang saat Giantes mengunyah kedua Sein di dalam mulutnya dengan penuh dendam. Darah mengalir di sudut bibirnya, tetapi Chiffon tidak peduli. Rasanya seolah-olah waktu berhenti total, dan hanya berlanjut saat dia selesai memakan kedua High Ranker dari keluarga Agnes. Chiffon meraung dan raungan ini membuat hati semua orang bergetar. Dia telah memasuki kondisi mengamuk dan sarung tangan Devourer di tangannya bersinar merah terang. Jelas, memakan 2 Sein tidak cukup untuk memuaskan keinginannya. Melihat ada banyak manusia untuk dimakan di sekitarnya, Chiffon membungkukkan tubuhnya dan menerjang ke arah pria terdekat, yang akan segera menjadi korban ketiganya. Beberapa menit sebelum Chiffon berubah menjadi raksasa. "Kakak, hajar saja mereka!" teriak Chiffon. "Jangan khawatirkan aku." Para High Ranker yang menahannya mendengus dan melepaskan lengan kanannya. Gadis berambut merah muda itu menggigit bibirnya untuk menahan diri agar tidak berteriak keras. Dia segera menghilangkan rasa sakit dari kesadarannya, seperti yang dia lakukan di masa lalu ketika ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya memukulinya di benua iblis. "Kenapa harus selalu seperti ini?" teriak Chiffon dalam hati ketika High Ranker melepaskan lengan kanannya. Meskipun dia tidak merasakan sakit apapun, hatinya sakit karena masalah yang telah dia timbulkan pada William. Dia merasa sangat tidak berdaya digunakan sebagai sandera tanpa keinginannya. "Biarkan dia pergi atau yang lain," kata William. Chiffon memperhatikan saat half-elf, yang dia panggil kakaknya, melepaskan aura kuat yang menciptakan gelombang kejut di sekelilingnya. Dia jarang melihat William marah, tetapi ketika dia marah, itu selalu tentang beberapa orang yang mencoba menyakitinya.
Atau apa? Si petinggi yang memegang Chiffon mencibir dan melepaskan lengan kirinya. Bibir Chiffon bergetar karena dia tahu William akan meledak karena marah. Dia hendak memberi tahu William untuk menyerang musuh mereka tanpa mengkhawatirkannya. Namun, sebelum dia bisa menyuarakan pikirannya, dia mendapati dirinya berdiri di dunia kelabu yang tampaknya hancur. Nak, akhirnya kita bertemu lagi. Sebuah suara yang akrab dan asing pada saat yang sama terdengar di belakangnya. Chiffon buru-buru berbalik, dan melihat seorang wanita mengenakan baju besi ringan yang berkilau, dihiasi dengan perak dan emas. Dia tidak bisa melihat wajah wanita itu karena dia mengenakan kerudung. Namun, entah bagaimana Chiffon bisa tahu bahwa orang di depannya adalah wanita yang sangat cantik. "Siapa kamu?" Chiffon bertanya. "Di mana aku?" Wanita itu mendekati Chiffon hingga jarak mereka hanya 1 meter. "Siapa aku tidak penting," jawab wanita itu. "Aku datang ke sini untuk bertanya, apa keinginanmu?" Keinginan. Ya, sebuah permintaan. Itu bisa apa saja. Aku seharusnya mengabulkan permintaan ini sejak lama, tetapi kesempatan itu tidak pernah datang, sampai sekarang." Wanita yang mengenakan kerudung itu menatap Chiffon dan membelai sisi wajahnya. "Teruskan, apa yang paling kamu inginkan di dunia ini?" tanya wanita itu. "Aku akan mengabulkan permintaanmu, apapun itu. Aku ingin." Chiffon mengangkat kepalanya dan memegang pakaian wanita itu. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi jika wanita ini dapat mengabulkan permintaannya maka dia akan percaya pada kata-katanya. "Aku ingin selalu berada di sisi Big Brother," Chiffon memohon. "Aku ingin memiliki kekuatan untuk tetap berada di sisi Big Brother." Wanita itu terkekeh. "Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu ini. Namun, kekuatan yang dulunya milikmu ini sangat tidak stabil. Aku akan mengizinkanmu menggunakannya sekali saja, dan aku akan menyegelnya setelah itu. Jangan khawatir, kamu akan dapat menggunakannya lagi di masa depan ketika kamu akhirnya memahami perasaan di dalam hatimu. Bagaimanapun, kau akan membutuhkan kekuatan ini untuk menghadapi orang yang akan sekali lagi menghancurkan semua yang William sayangi di dalam hatinya." Sebelum Chiffon sempat bertanya apa maksud wanita itu, tangan wanita itu yang membelai sisi wajahnya bersinar. Pada saat itu, Chiffon melihat dirinya berdiri di medan perang yang kacau di mana para raksasa, binatang buas, dan manusia saling bertarung, sementara dunia di sekitar mereka hancur. Langit runtuh berkeping-keping dari surga dan bumi runtuh di bawah kaki mereka. Di tengah medan perang itu, seorang raksasa yang memegang pedang menyala meraung marah. Yang berhadapan dengannya adalah seorang pria yang sangat dikenal Chiffon. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pria ini tidak memiliki telinga runcing dan rambutnya tidak merah, tetapi putih. Pria itu tersapu selama bentrokan mereka, karena raksasa itu terlalu kuat untuk dia hadapi secara langsung. Sebelum pria itu bahkan bisa berdiri dari tanah, raksasa itu menebas dengan niat untuk membunuh. Chiffon mendapati dirinya berlari, sambil meneriakkan nama pria itu. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan raksasa membunuh pria di depannya karena dia adalah orang terpenting dalam hidupnya. Tepat saat pedang itu hendak menyerang pria itu, seorang Valkyrie muncul dan menangkisnya menggunakan tombak perak yang bersinar dalam kegelapan. Rambut pirang keemasannya berkibar tertiup angin, dan matanya yang tak kenal takut, penuh dengan tekad, menahan serangan raksasa itu selama beberapa detik, sebelum dia ditepis seperti boneka kain. Raksasa itu sekali lagi bersiap menyerang, tetapi kali ini, Chiffon sudah tiba di depannya. Dengan tangan kosong, dia menangkap pedang menyala yang hendak membunuh orang terpenting dalam hidupnya. Tangannya mulai berkobar, tetapi dia tidak pernah melepaskan pedang itu, takut semuanya akan berakhir begitu dia melepaskannya. Beberapa detik kemudian, api menyebar ke lengannya, dan seluruh tubuhnya. Itu menyakitkan, dan dia takut, tetapi rasa takut kehilangannya mengalahkan semua ketakutan yang dimilikinya. "Tidak ada yang permanen," bisik wanita itu di telinga Chiffon. "Bahkan bukan kiamat dunia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung." "Berhenti!" teriak Hairanker yang menahan Chiffon. "Jika Sander terbunuh, kami akan membunuh gadis ini juga." Chiffon merasa ingin tertawa saat mendengar kata-kata pria itu. Dia membunuhnya. Bagaimana mungkin manusia biasa yang lemah bisa membunuhnya? Lebih baik lagi, bagaimana mungkin manusia biasa yang lemah berani menggunakannya sebagai sandera? Gadis berambut merah muda itu menganggap semua ini sangat menggelikan. Dibandingkan dengan api yang membakar yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia,
ancaman pria ini adalah lelucon terbesar yang pernah didengarnya selama 2 masa hidupnya. Chiffon mengangkat kepalanya. Dia sudah muak dengan omong kosong ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Orang yang akan mati adalah kalian berdua, kata Chiffon dengan suara yang sedingin es. Chiffon memanfaatkan kekuatan yang terpendam di dalam dirinya. Lengannya yang terkilir kembali tegak, dan tubuhnya membesar. Dia kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap 2 manusia lemah yang berani menggunakannya sebagai sandera. Sudah waktunya bagi mereka untuk tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang serius dan mengerikan. Chiffon menghancurkan tubuh mereka dengan mudah dengan giginya, meskipun mereka mengenakan baju besi. Seperti yang diharapkan dari sampah, pikir Chiffon. Rasanya seperti sampah. Chiffon menelan kedua pria itu dan mengarahkan pandangannya pada orang yang paling dekat dengannya. Tidak cukup, tubuh Chiffon bergerak mengikuti perintahnya. Aku mau lagi, aku mau lagi. Chiffon tertawa sambil berlari menuju sasarannya. Dia merasa sangat lapar, rasanya seperti dia tidak makan selama ribuan tahun. Untungnya, ada banyak orang di sekitarnya. Dia akan memakan mereka terlebih dahulu, sebelum mengarahkan pandangannya pada mangsanya. Dari semua orang yang ada di tempat terkutuk itu, Chiffon tahu, tanpa diragukan lagi, yang paling lezat di antara semuanya, adalah remaja berambut merah, yang menatapnya dengan kekhawatiran yang nyata di matanya, monster. Raksasa, bunuh dia dulu sebelum dia membunuh kita. Pasukan Sander memfokuskan serangan mereka pada Chiffon yang baru saja memakan korban ketiganya. Tentu saja, William tidak membiarkan siapapun mengeroyoknya, dan memukul siapapun yang menghalangi jalannya, membuat mereka terlempar ratusan meter jauhnya. Half-elf itu tidak ingin Chiffon memakan manusia, karena dia takut itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat disembuhkan saat dia sadar kembali. Di sisi lain, raksasa wanita itu tidak tahu, atau peduli, tentang niat William. Bahkan, dia merasa kesal karena orang yang akan dia makan terakhir kali menghalangi jalannya. Setelah beberapa kali mencoba menangkap manusia-manusia kecil itu untuk dimakan, raksasa wanita itu menjadi kesal karena half-elf itu terus-menerus menjauhkan makanannya. Chiffon meraih Rui Jingubang, dan melemparkannya, bersama dengan remaja berambut merah yang memegangnya erat-erat di tangannya. Setelah berurusan dengan hama itu, Chiffon mengamati sekelilingnya dan menemukan seorang pria terluka tergeletak di tanah. Pria itu tidak lain adalah Sander, yang menderita serangan William sebelumnya. Sang raksasa terkekeh saat dia dengan tidak sopan mengangkat pria itu di samping kakinya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Suara retakan terdengar saat raksasa berambut merah muda itu memakan Sander seperti keripik kentang. Setelah memakan mangsanya, dia sekali lagi mencari target baru untuk dimakan. Yang menarik perhatiannya adalah 5 High-Ranker yang telah menyerang William sebelumnya. Chiffon tidak suka orang lain mencuri mangsanya William, jadi dia memutuskan untuk menyerang 5 High-Ranker yang telah berkumpul bersama. Jangan takut, teriak salah satu High-Ranker. Jangan biarkan penampilannya membodohimu. Dia memang besar, tetapi dia tidak sekuat itu. Kita bisa membunuhnya jika kita bertarung bersama. Apa yang dikatakan High-Ranker itu benar. Meskipun Chiffon dalam wujud raksasanya, dia tidak sekuat itu. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa sarung tangan merah raksasa berambut merah muda itu bukan hanya untuk pamer. Heroism diaktifkan yang meningkatkan statistik Chiffon sebesar 50% jika dia bertarung melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Saat ini, peringkat Chiffon adalah Millennial Beast menengah. Dalam peringkat manusia, dia akan menjadi petarung peringkat hitam. Peringkat ini hanya satu level di bawah Sein, tetapi berkat skill pasif Heroism, Chiffon sekarang menjadi Pseudo Sein. Namun, karena kemampuan Devor-nya juga telah ditambahkan kepersamaan, kecakapan bertarungnya mirip dengan Myriad Beast pada tahap awalnya. Myriad Beast akan selalu lebih kuat dari Sein. Inilah perbedaan antara binatang buas dan manusia. Tuan muda, ayo, salah satu High-Ranker yang melindungi Xavier meraih lengannya, menyeretnya menjauh dari sang raksasa yang masih dalam keadaan mengamuk. Xavier tidak melawan, dan membiarkan dirinya dibawa ke tempat yang aman. Di dalam hatinya, dia berterima kasih kepada Chiffon. Sander masih saudaranya, membunuhnya dengan tangannya sendiri akan meninggalkan rasa pahit. Untungnya, dia tidak perlu melakukan itu lagi karena Chiffon sudah memakan kakak laki-lakinya. Ini juga menandai berakhirnya perseteruan klan Tristan yang menguasai Floor of Partings.
Anggota keluarga Tristan juga mundur dari medan perang, meninggalkan para petinggi keluarga Agnes untuk menghadapi nasib. Mereka, Chiffon, berhenti. William muncul kembali di medan perang dan menggunakan Rui Jingu Bang untuk menghalangi jalan Chiffon. Meskipun dia membenci para petinggi yang ditugaskan untuk memburu mereka, dia lebih khawatir tentang kondisi mental Chiffon setelah dia sadar kembali. Sang raksasa meraung marah pada half-elf yang sekali lagi mencegahnya memakan para petinggi yang telah dia incar. Pada akhirnya, keduanya bertarung satu sama lain, dengan William berperan sebagai pertahanan, menjaga Chiffon tetap terkendali. Ketika para petinggi keluarga Agnes melihat ini, sebuah rencana jahat muncul dalam pikiran mereka, yaitu menyerang William saat ia sedang sibuk berurusan dengan Chiffon. Dengan begitu, half-elf akan terluka dan akan menjadi orang yang akan dimakan oleh Giantes berikutnya, karena ia tidak dapat membedakan kawan dari lawan. Saat William bertarung melawan Chiffon, 5 orang suci mengaktifkan senjata mereka dan menyerang William dari segala arah. Mereka bahkan memilih waktu ketika Chiffon dan William bertukar pukulan, untuk mencegah half-elf menghalangi serangan mereka yang tersinkronisasi. Ketika Chiffon melihat pemandangan ini, ia menghentikan serangannya, dan membuka mulutnya lebar-lebar. Kelima petinggi mendapati diri mereka tersedot ke dalam mulutnya yang menganga. Jeritan penuh ketakutan dan keengganan keluar dari bibir mereka saat mereka mendekati mulut Giantes. Mereka semua menyesali keputusan mereka untuk menusuk William dari belakang, saat ia bertarung melawan Chiffon. Jika mereka memutuskan untuk melarikan diri dan menunggu sampai si raksasa kehilangan keadaan mengamuknya, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa mereka akan mampu menangkap kedua remaja itu. Penyesalan melintas di mata mereka sebelum pandangan mereka ditutupi dengan deretan gigi. William menggertakkan giginya ketika para orang suci dimakan di depannya. Dia tidak berusaha menghentikan Chiffon memakan mereka karena mereka tidak pantas untuk hidup. Selain itu, keterampilan melahap Chiffon cukup kuat. Saat Chiffon membuka mulutnya lebar-lebar, dia segera menjauhkan diri, karena takut dimakan juga. William telah membuat keputusan yang tepat. Jika dia hanya terlambat 2 detik, dia mungkin juga telah tersedot ke dalam mulut Chiffon dan dimakan bersama para petinggi keluarga Agnes. Setelah memakan Heranker yang menyebalkan itu, mata merah Chiffon memfokuskan pandangannya pada William. Air liur mengalir di sudut bibirnya saat dia melihat hidangan utama yang telah dia simpan untuk terakhir. Ayo, Chiffon memberi isyarat seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak. Biarkan aku memakanmu, aku janji tidak akan sakit. Sudut bibir William berkedut saat dia mendengar upaya si raksasa untuk menipunya agar menjadi camilannya. Half-elf itu tidak ragu dalam benaknya bahwa saat dia tiba dalam jangkauan melahap Chiffon, itu akan menjadi akhir baginya. Karena itu yang terjadi, dia memanggil awan dan terbang ke langit, meninggalkan si raksasa di tanah memanggilnya. Sebagai seseorang yang telah menjadi sasaran sihir hitam sejak dia masih muda, William tahu bahwa keadaan mengamuk Chiffon tidak akan berlangsung lama. Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia kembali normal. Ia hanya berharap, jika saatnya tiba, gadis berambut merah jambu yang selama ini dirawatnya itu tidak trauma dengan kejadian yang dialaminya saat ia dalam keadaan mengamuk api membumbung tinggi. Api turun dari langit dan membakar abis daratan. Warga Asgard dan para Aesir yang tersisa melarikan diri dari tanah air mereka dan pergi ke Itaflir, karena di sanalah satu-satunya tempat yang tidak akan terpengaruh oleh api kehancuran. Agar mereka bisa melarikan diri, sebagian besar pasukan Asgard menahan para raksasa Jotunheim beserta sekutu para raksasa di dataran Asgard. Yang kini seperti neraka, Odin, Thor, Loki, Heimdall, dan beberapa dewa lainnya telah gugur dalam pertempuran. Yang tersisa hanyalah kematian dan kehancuran. Di tengah kekacauan ini, beberapa makhluk masih bertarung. Salah satunya adalah si raksasa Chiffon, yang merupakan raksasa terkecil di antara semua raksasa. Dia dicap sebagai pengkhianat oleh rasnya, namun dia tidak gentar sedikit pun saat Odin menghadapi mereka dalam pertempuran. Saat ia menahan api kehancuran dengan tangan kosongnya, yang kini mulai menyala, Chiffon memanjatkan doa kepada dewa manapun yang dapat mendengarnya. Berapapun harganya, aku akan menerimanya sepenuhnya, Chiffon berdoa dengan sepenuh hatinya. Yang ku minta hanyalah kesempatan. Kesempatan untuk, saat api melahap dagingnya, ia mendengar bisikan lembut namun meyakinkan yang mengandung janji. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Sebuah suara yang dipenuhi rasa kasihan mencapai telinganya. Tidak peduli berapa banyak kehidupan yang dibutuhkan, aku akan mengabulkan permintaanmu tanpa gagal, suara itu meyakinkannya.
Itu sebabnya, pergilah. Tunjukkan kepada dewa yang sombong itu kekuatan manusia. Chiffon tersenyum. Meskipun tangan, lengan, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar, ia tidak merasakan sakit apapun. Dengan raungan yang kuat, ia melemparkan pedang api raksasa yang dimaksudkan untuk membunuh kekasihnya. Ia menghentakkan kaki ke tanah, dan melompat ke arah dewa kehancuran tanpa rasa takut. Di malam yang gelap dan kacau ini, ketakutan mencengkeramku dengan segala ketakutannya. Sekarang akhirku sudah di depan mata. Aku akan menghancurkanmu dengan sekuat tenagaku. Hancurkan kekosongan. Chiffon meraung. Badai sayap darah. Teriakan kesakitan bergema di medan perang yang berkobar. Ini adalah pertama kalinya Dewa Kehancuran terluka sejak dimulainya pertempuran, dan itu bukan terakhir kalinya dia menderita di tangan manusia yang dipandang rendahnya dengan cemoohan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mata Chiffon terbuka dan mendapati dirinya dalam pelukan yang protektif. Dia mengangkat kepalanya dan melihat William dengan mata terpejam. Peri setengah itu tampak kelelahan seolah-olah dia baru saja bertempur dengan keras. Gadis berambut merah muda itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke sekelilingnya. Dia tidak ingin meninggalkan pelukan William karena terasa hangat dan nyaman, jadi dia hanya menoleh untuk melihat sekeliling. Beberapa kawah, yang lebarnya mencapai puluhan meter, dapat terlihat di sekeliling mereka. Dengan sekali pandang, Chiffon dapat langsung mengetahui betapa sengitnya pertempuran itu. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi selama pertempuran, tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, ingatannya berhenti pada bagian ketika kedua lengannya terkilir oleh dua High-Ranker yang menahannya di tempat. Seolah merasakan bahwa gadis dalam pelukannya sudah bangun, William membuka matanya dan menatap gadis kecil yang tampaknya sedang berpikir keras. Beberapa jam sebelumnya, dia menunggu keadaan mengamuk Chiffon memudar. Namun, bertentangan dengan harapannya, Giantes masih sangat bersemangat, dan berusaha sekuat tenaga membujuk William untuk turun ke tanah, sehingga dia bisa memakannya. Saat itu, Avatar Pahlawan hanya memiliki waktu 10 menit tersisa. William tahu bahwa jika dia masih menunggu sampai menit terakhir, ada kemungkinan besar dia akan berakhir di perut Chiffon, sebelum dia mendapatkan kembali kewarasannya. Menggunakan sisa waktu yang diberikan kepadanya, William mencoba menghilangkan kondisi mengamuk Chiffon dengan melawannya. Tentu saja, dia hanya menyerangnya karena dia yakin bisa menyembuhkannya menggunakan Life Mage Job Class miliknya. Keduanya saling bertukar beberapa pukulan, dan berakhir dengan jalan buntu. William tidak ingin menggunakan kekuatan penuh Rui Jingubang karena dia mungkin akan secara tidak sengaja membunuh Chiffon jika dia tidak berhati-hati. Untungnya, pada menit terakhir, kondisi mengamuk Chiffon mereda dan dia kembali ke ukuran aslinya. William memeluk gadis itu dengan erat, menjaganya tetap dekat di dadanya, saat dia duduk untuk beristirahat. Dia tidak ingin bawahan Sander menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam padanya, sementara dia saat ini tidak sadarkan diri. Karena pencegahan William, tidak ada dari mereka yang menyerang dan memutuskan untuk mundur. Hanya Xavier dan kelompoknya yang tersisa, tetapi bahkan mereka takut dengan perubahan tak terduga Chiffon. Karena itu, William memberitahu mereka bahwa mereka harus kembali ke kediaman keluarga Tristan untuk memulai upacara suksesi. Xavier setuju dengan William dan membawa semua bawahannya bersamanya. Akan tetapi, sebelum pergi, ia meninggalkan pesan perpisahan kepada William, mengundangnya untuk tinggal dan beristirahat di kediaman utama mereka selama beberapa hari. William menerima tawaran itu dan berjanji akan menemukan mereka setelah 1 atau 2 hari. Pertarungan ini cukup sengit, dan ia tidak ingin langsung menantang lantai lain di menara. "Apakah ada bagian yang sakit?" tanya William. "Apakah kamu lapar?" Chiffon memiringkan kepalanya ke samping sebelum merasakan kembali rasa sakit di tubuhnya. Saat itu, teriakan kesakitan keluar dari bibirnya, karena rasa sakit yang selama ini tidak ia sadari kembali menyerangnya. "Jangan khawatir." William tersenyum sambil meletakkan tangannya di atas kepala Chiffon. "Sembuhkan." Setiap kali William menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkannya, rasa sakit yang dirasakannya berkurang sedikit demi sedikit, hingga hilang sepenuhnya. "Terima kasih, kakak," kata Chiffon lembut. "Aku merasa lebih baik sekarang. Aku tidak lagi merasa sakit." "Senang mendengarnya," jawab William. Pada saat yang sama, sebuah lollipop merah muncul di tangannya. William fokus dan menumpuk efek lollipop merah itu hingga mencapai batasnya. Setelah itu, ia dengan santai memasukkannya ke dalam mulutnya untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Entah mengapa,
William tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan kekuatan Life Mage. Ia tidak tahu apakah ini adalah batasan lain yang telah diperkuat oleh Guardian of the Floor untuk mempersulitnya. Tak lama kemudian, memar di tubuh William menghilang tanpa jejak. Chiffon menatap lollipop di dalam mulut William dan menelannya. Tindakannya ini tidak luput dari pandangan William dan William pun buru-buru membuat lollipop coklat, yang tanpa basa-basi ia buka bungkusnya dan masukkan ke dalam mulut Chiffon. Jelas, dia takut gadis berambut merah muda itu akan kambuh dan sekali lagi berubah menjadi raksasa yang sangat suka memakan manusia. Chiffon menyandarkan kepalanya di dada William sambil dengan senang hati memakan lollipopnya. Meskipun dia tidak merasa lapar, rasa coklat yang lezat telah menjadi salah satu rasa favoritnya. Kakak, apa yang terjadi? Chiffon bertanya setelah beberapa menit terdiam. Kau tidak ingat apapun? William bertanya balik. Tidak. Chiffon menggelengkan kepalanya. Hal terakhir yang kuingat adalah dua High Ranker menyerangku secara diam-diam dari belakang. Mereka menggunakan aku sebagai sandera untuk membuatmu tunduk pada tuntutan mereka. Sejauh yang bisa kuingat, hanya itu yang bisa kuingat. Semuanya tampak tertutup kabut gelap, dan aku berharap kau bisa memberitahuku apa yang terjadi pada pertempuran itu. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti, tetapi jauh di dalam hatinya dia mendesah lega. Dia tidak ingin Chiffon mengingat hal-hal yang dilakukannya saat dia masih dalam wujud raksasa. Baiklah, aku akan menceritakannya padamu, jawab William. Ia kemudian mulai menceritakan semua yang terjadi, kecuali fakta bahwa orang yang telah membunuh Sander dan bawahannya adalah Chiffon. Chiffon mendengarkan dengan serius saat ia mengingatnya. Akhir dari kisah William adalah tentang Xavier yang mampu membalikkan seluruh situasi, dan keluar sebagai pemenang. William tidak menyebutkan apapun tentang Chiffon yang berubah menjadi raksasa dan memakan orang. Sebaliknya, ia memuji Xavier karena mampu melawan kakaknya dan memberikan pukulan telak yang mengakhiri perseteruan keluarga, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Chiffon menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia benar-benar mempercayai kata-kata William, jadi William bahkan tidak mempertanyakan kisah konyolnya tentang pertarungan seorang diri melawan High Ranker dan menghajar mereka habis-habisan. Kau hebat, kakak, kata Chiffon setelah kisah William berakhir. Kuharap aku ada di sana untuk membantumu. William terkekeh. Namun, jika seseorang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa tawa William bukan karena bahagia, tetapi karena gugup. Jelas, Half-Elf itu masih terguncang oleh perubahan Chiffon, dan kekhawatirannya akan dimakan oleh Chiffon saat tidur, meningkat drastis.